32 tahun Pak Harto kan kami nggak boleh melakukan kaderisasi, hanya sekali. Maka saat itu Ibu Mega merangkul dengan politik rekonsiliasinya. Dan yang juga sejarah yang perlu kami angkat adalah bagaimana ketika Ibu Mega menjadi presiden, meskipun dalam masa-masa yang sangat sulit ketika berhadapan dengan pemerintahan Orde Baru, Ibu Mega banyak sekali mendapatkan tekanan dari alat-alat negara, kejaksaan, kepolisian, TNI, itu semua dipakai untuk menekan Ibu Mega. Tetapi hebatnya kan Ibu Mega tidak melakukan berbagai bentuk yang justru memperkuat disintegrasi. Bu Mega justru mengambil suatu langkah-langkah rekonsiliasi, bahkan saat itu pun ketika Pak Harto dihujat, Bu Mega mengatakan stop hujat Pak Harto. Dan kemudian karena partai belum siap saat itu dengan proses kaderisasi, karena selama 32 tahun Pak Harto kan kami nggak boleh melakukan kaderisasi, hanya sekali. Maka saat itu Ibu Mega merangkul dengan politik rekonsiliasinya. Purnawirawan TNI banyak yang ditempatkan pada jabatan-jabatan strategis itu. Ketika saya tanya pada Ibu, mengapa kok dilarang menghujat Pak Harto? Ibu Mega menegaskan bahwa ya kita tidak bisa melihat masa lalu dan kemudian membiarkan dendam atas masa lalu. Kita harus melihat masa depan. Ya, saya tidak ingin seorang presiden dipuja ketika berkuasa dan dihujat ketika tidak berkuasa, karena Bung Karno telah mengalami hal itu. Ini menurut saya suatu sikap kenegarawanan yang luar biasa, dan ketika saat cerita kepada Letnan Jenderal Ganip, ya beliau tertarik begitu melihat bagaimana komitmen Bung Karno, Ibu Mega terhadap TNI, sehingga beliau kemudian bergabung ke PDI Perjuangan. Itu nanti bisa ditanya mengapa bergabung. Itu menunjukkan bahwa TNI, Polri, kemudian PDI Perjuangan itu memang punya komitmen di dalam menjaga tegaknya negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan Indonesia, dan juga NKRI kita. Kita adalah negara besar dan seharusnya kekuatan angkatan perang kita juga kita bangun sehingga kita tidak mudah itu dikerdilkan oleh negara-negara tetangga kita.